Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 126, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Kiranya saya dan saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan ini, dan kita mengerti firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini merujuk pada suatu peristiwa pembebasan umat Allah secara besar-besaran dan mengejutkan dari perbudakan dan kesusahan. Kemungkinan besar pada waktu mereka, orang-orang Israel, kembali dari Babel pada masa Ezra. Walaupun Babel tidak disebutkan di sini, seperti dalam pasal 137, namun penawanan mereka di sana merupakan penawanan yang paling luar biasa, baik dalam dirinya sendiri maupun karena kembalinya mereka dari penawanan itu merupakan pelambang dari penebusan kita oleh Kristus. Ada kemungkinan Mazmur ini ditulis oleh Ezra atau oleh beberapa dari antara nabi-nabi yang muncul bersamaan dengan Ezra. Kita membaca tentang para penyanyi dari anak-anak Asaf, sang pemazmur yang terkenal itu, yang kembali pada saat itu. Dapat kita baca dari Ezra 2 ayat 41. Karena Mazmur ini merupakan nyanyian ziarah, atau disebut juga nyanyian peninggian atau pendakian, yang di dalamnya hal-hal yang sama diulang sebanyak 2 kali, dengan peningkatan seperti dari ayat 2 dan 3 dan ayat 4 dan 5. Maka Mazmur ini ditempatkan di sini di antara Mazmur-Mazmur lain yang mengandung judul yang sama. Pertama, orang-orang yang kembali dari penawanan di sini dipanggil untuk bersyukur. Kedua, orang-orang yang masih tinggal di penawanan di sini didoakan dan disemangati. Dalam menyanyikan Mazmur ini akan menjadi mudah jika kita menerapkannya entah pada suatu peristiwa pembebasan tertentu yang dikerjakan bagi jemaat atau bagi negeri kita sendiri, atau pada pekerjaan agung, yakni keselamatan kita oleh Kristus. Mari kita telusuri bagian dari Mazmur ini. Pembebasan dari tawanan. Sewaktu umat Israel menjadi tawanan di Babel, kecapi-kecapi mereka tergantung di atas pohon-pohon gandarusa. Sebab pada waktu itu Allah memanggil mereka untuk menangis dan berkabung. Dan pada saat itu ia berduka bagi mereka dan mereka pun beratap. Tetapi karena sekarang mereka sudah tidak ditawan lagi, mereka mulai kembali bermain kecapi. Pemeliharaan ilahi meniup seruling bagi mereka, dan mereka pun menari. Demikianlah kita harus menyesuaikan diri dengan segala pengaturan pemeliharaan ilahi, dan tergerak sesuai dengan pengaturan-pengaturan itu. Dan kecapi tidak dapat terdengar lebih merdu lagi selain ketika dipetik kembali setelah sekian lamanya dibiarkan tergeletak dalam kesedihan. Belas kasihan yang sudah lama didambakan akan sangat mempermanis kembalinya belas kasihan itu. Inilah pembebasan-pembebasan yang telah dikerjakan Allah bagi mereka. Betapa kepulangan mereka merupakan suatu kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Mereka takjub akan peristiwa itu. Perhatian tetangga-tetangga mereka terhadap pembebasan mereka. Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Yahweh, Allah Israel, telah melakukan perkara besar bagi umat itu, dan yang dengan demikian tidak dapat dilakukan oleh ilah-ilah kita. Pengakuan-pengakuan yang dibuat oleh mereka sendiri tentang pembebasan itu, dengan menerapkannya pada diri mereka sendiri, dengan penuh perasaan, maka nampaklah Allah bagi umatnya
sebagai pembebas yang membebaskan perkara besar. Allah yang dikenal pencipta dari segala perkara yang besar dilakukan bagi jemaat. Sungguh baik untuk mengamati bagaimana pembebasan jemaat dikerjakan bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita mau refleksikan lagi sukacita pemulihan Israel setelah Tuhan memulangkan mereka dari pembuangan, Mazmur ini memuat tema besar yang saling melengkapi. Kenangan akan pemulihan Allah di masa lalu dan pengharapan akan pemulihan yang lebih besar di masa depan. Mazmur ini menegaskan bahwa umat Tuhan hidup di antara memori anugerah dan harapan pemulihan, sambil tetap bekerja dan percaya di tengah kesulitan hidup. Ayat 1 menggambarkan pengalaman pemulangan dari Sion sebagai suatu yang terasa seperti orang bermimpi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ungkapan ini menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah melampaui ekspektasi manusia. Begitu ajaib dan penuh anugerah hingga terasa tidak nyata. Matthew Henry menafsirkannya bahwa pemulihan Israel begitu besar dan penuh keajaiban sehingga membuat mereka hampir tidak percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Allah bekerja dalam cara-cara yang melampaui logika manusia, dan pemulihannya merupakan tindakan anugerah ilahi yang penuh kasih. Ayat kedua menyatakan bahwa mulut mereka penuh dengan tertawa dan lidah mereka dengan sorak-sorai. Karya Tuhan yang memulihkan umat tidak hanya menghasilkan rasa lega, tetapi sukacita yang melimpah dan kesaksian terbuka bagi bangsa-bangsa. Pemulihan Allah memiliki dimensi misioner. Karyanya atas umat menjadi kesaksian bagi dunia. Matthew Henry menekankan bahwa anugerah yang diterima umat Allah harus menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi. Ayat 3, saudara, menegaskan pengakuan iman. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat ini membentuk prinsip teologis tentang memorial grace, bahwa umat Tuhan dipanggil untuk mengingat karya-karyanya di masa lalu, sebagai dasar iman untuk saat ini dan masa depan. Mengingat karya Tuhan bukan sekedar nostalgia spiritual, tetapi sarana menguatkan iman, memperbaharui pengharapan, dan meneguhkan ketaatan. Sukacita rohani yang sejati lahir dari kesadaran akan anugerah Allah yang telah bekerja bagi umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di ayat 4 memuat permohonan pemazmur, meskipun Allah telah memulihkan, masih diperlukan pemulihan lebih lanjut. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini menunjukkan bahwa iman bukan berhenti setelah menerima berkat, tetapi terus bergantung kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan pemulihan yang berkelanjutan. Negeb dikenal kering, tetapi ketika air datang, daerah itu berubah menjadi subur. Gambaran ini melambangkan pembaruan rohani yang datang dengan mendadak penuh kuasa dan menghidupkan kembali harapan yang kering. Selanjutnya, saudara yang kekasih di dalam Kristus, di ayat 5, yang menyampaikan prinsip teologis yang sangat mendalam dan universal. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur menunjuk pada proses kerja keras, kesabaran, dan ketekunan di tengah kesulitan. Air mata menggambarkan penderitaan dan pergumulan yang dialami umat Tuhan. Matthew Henry menyatakan bahwa air mata yang dicurahkan dalam iman bukanlah sia-sia karena Tuhan menghitungnya dan akan menggantinya dengan sukacita pada waktunya. Jelas sekali saudara, Mazmur ini menegaskan spiritualitas pengharapan aktif, kerja iman yang teguh, menantikan buah pemulihan Tuhan. Ayat ke-6 menegaskan pola iman yang sama, berjalan sambil menangis tetapi kembali dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini bukan sekedar janji tentang perubahan keadaan, tetapi teologi mengenai transformasi air mata menjadi kesaksian kemenangan. Ayat ini menggambarkan perjalanan iman yang setia. Ada usaha, duka cita, dan doa yang tulus. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan hasil sesuai waktu dan caranya. Mazmur ini membentuk paradigma rohani
bahwa penderitaan bukan akhir, tetapi bagian dari proses pembentukan menuju kemuliaan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Mazmur 126 juga memegang ketegangan eskatologis. Sudah dan belum, already and not yet. Israel sudah mengalami pemulihan, namun masih menantikan pemulihan yang penuh dan final. Dalam terang perjanjian baru, pemulihan terbesar telah datang melalui Kristus yang membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Tetapi, umat Tuhan masih menantikan pemulihan ciptaan secara total pada kedatangannya. Dengan demikian, Mazmur ini mengajarkan umat untuk bersyukur atas karya keselamatan Kristus yang sudah genap, sambil berharap dalam iman akan penggenapan akhir. Mazmur ini, saudara, membentuk kita, spiritualitasnya, agar sehat. Ingat, anugerah di belakang. Syukuri pemeliharaan Tuhan di saat ini, dan nantikan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan di masa depan. Umat Tuhan tidak dipanggil untuk menyerah dalam penderitaan, tetapi tetap menabur, bekerja, berdoa, berkarya, mengabarkan firman, dan hidup dalam kesetiaan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang penuh sukacita bagi mereka yang taat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita menerapkan pengajaran dari Mazmur 126 ini. Pemulihan Allah, already and not yet. Di dalam kita menabur kasih, iman, integritas, dan pelayanan. Ketika kita menghadapi tantangan sosial, intoleransi, kemerosotan moral, kesulitan ekonomi, pergumulan keluarga, marilah kita tetap bekerja dengan air mata, melayani, membina, membangun karakter, memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Dan usaha yang ditabur oleh kita dalam kesetiaan tidak akan sia-sia. Pemulihan Tuhan membawa harapan bagi kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita. Sambil percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita rohani bagi kita dan generasi yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati saudara sekalian. Amin.